maksudnya bukan vitamin yang biasa. Jadi dia adalah vitamin yang luar biasa. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak, adik-adik yang kece, serta mas-mas yang ganteng. Ketemu untuk pertama kalinya di channel Dr. Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel ini nantinya saya akan sharing banyak sekali mengenai ilmu anti-aging dan estetik ataupun kecantikan yang sekarang bertebaran di mana-mana. Nah, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Ika Mikradini, praktisi dalam bidang anti-aging dan estetik medicine. Saya lebih berbagi mengenai apa yang saya dapatkan selama ini, dan pastinya semuanya itu berdasarkan jurnal ataupun penelitian, jadi bukan hoax. Ini saya buat ketika Indonesia mengalami pandemi corona, khususnya Indonesia dan dunia pada umumnya. Tapi saya juga tidak akan menjelaskan apa sih corona itu dan sebagainya, karena banyak sekali bertebaran informasi mengenai ini, baik di website, Instastory, di timeline di Twitter dan sebagainya, banyak sekali, bahkan di YouTube juga. Namun saya tertarik, ada sekitar dua minggu yang lalu perdebatan mengenai vitamin D. Kenapa sih vitamin D ini gitu ya? Karena vitamin D ini kan bisa meningkatkan imunitas. Nah, perdebatannya karena si vitamin D ini kan bisa didapat tuh dari sinar matahari. Kan disuruh tuh orang-orang tuh berjemur kan di luar gitu di jam-jam tertentu. Perdebatannya sih itu gitu. Namun itu sudah banyak dibahas dan sudah clear, dan ada sih beberapa pro kontra, maunya jam segini. Nah, tapi banyak tuh yang DM ke saya gitu, yang DM ke saya tanya, "Dok, sebenarnya apa sih fungsi vitamin D itu?" gitu kan. Karena aku tuh selama ini tuh taunya vitamin C doang ya untuk meningkatkan imunitas. Ini kok heboh banget sih gara-gara vitamin D jadi berdebat si sinar matahari ini. Nah, jadi si vitamin D ini itu adalah vitamin, maksudnya bukan vitamin yang biasa. Jadi dia adalah vitamin yang luar biasa. Kalau dalam dunia kedokteran dia disebut sebagai prohormon, yaitu dimana pro berarti mendukung si hormon tersebut. Berarti dia berjalan, bersinergi, mendukung kerja daripada hormon. Nah, kita tahu kan hormon itu banyak sekali di tubuh kita tuh, ada hormon estrogen, progesteron, testosteron. Nah, hormon-hormon ini tuh baik di pria atau wanita tuh dia tuh seperti lingkaran. Jadi kalau salah satu hormon bermasalah, maka dari itu tuh metabolisme kita tuh terganggu karena hormon-hormon yang lain pun menjadi tidak seimbang. Nah, ketika vitamin D mengalami kekurangan, otomatis akan mempengaruhi kerja hormon dan kerja sel-sel tubuh sehingga metabolisme tidak berjalan dengan baik. Sedangkan si vitamin D itu sendiri itu tuh nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, tuh nggak bisa. Vitamin D tersebut bisa didapat dari sinar matahari, bisa dari suplementasi, makanan gitu. Tetapi bukan berarti si sinar matahari tersebut mengandung vitamin D gitu, enggak. Jadi si sinar matahari itu ibaratnya itu dijadiin kompor untuk merangsang, ada salah satu zat kolesterol yang ada di dalam kulit kita, dalam tubuh kita itu si sinar matahari itu akan merangsang kolesterol tersebut sehingga melakukan metabolisme, pembentukan di liver, melewati liver, pembentukan di situ bercampur dengan enzim dan sebagainya sehingga menghasilkan si vitamin D tersebut. Jadi bukan si sinar matahari mengandung vitamin D ya. Nah, kemudian kalau misalnya suplementasi, itu juga ada suplementasi vitamin D3. Nah, vitamin D3 ini juga sama, nanti akan dirubah menjadi vitamin D di dalam tubuh kita. Jadi, fungsi vitamin D tersebut sebenarnya apa sih? Nah, saya ambil fungsi vitamin D ini dari salah satu jurnal, dari jurnal European Nutrition yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Esbetal dan kawan-kawan. Di sini disebutkan bahwa sebenarnya vitamin D itu pada awalnya digunakan untuk kesehatan tulang aja. Ingat kan dulu tuh waktu SD pas kita belajar vitamin-vitamin itu, kalau misalnya ditanya vitamin D fungsinya apa, pasti kan untuk kesehatan tulang kan. Nah, tapi berjalannya waktu, dari sekian banyak penelitian, ternyata vitamin D ini digunakan
untuk preventif juga, jadi pencegahan terhadap penyakit kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, kemudian penyakit diabetes, bahkan penyakit autoimun dan juga gangguan pernapasan. Dan hal ini juga dimantapkan lagi dalam jurnal American Journal. Dalam sebuah letter di sini akan saya blog, ini juga dipublikasi oleh Magji dan teman-temannya. Kemudian kita tuh udah tahu kan fungsi vitamin D itu untuk apa sebenarnya, makanya sekarang itu diperdebatkan sekali dan kemudian orang-orang berlomba-lomba mengkonsumsi vitamin D dan sebagainya, dan ataupun berjemur untuk mendapatkan vitamin D supaya bisa diproduksi di dalam tubuh tuh. Nah, kita bisa tahu nggak sih sebenarnya kita ini cukup atau enggak vitamin D-nya? Kita tuh tahu dari mana? Gampang banget sih sebenarnya. Kalau misalnya untuk mengukur vitamin D, kita tinggal datang ke laboratorium, kita bilang mau pemeriksaan 25 hidroksi vitamin D. Nah, di situ kita tuh nggak perlu puasa-puasa. Nah, kadar normalnya kalau menurut di lab itu adalah 30 sampai 60. Nah, ketika kita setelah melakukan pemeriksaan dan kita mendapatkan range 30, itu udah bagus sekali gitu, berarti itu udah normal. Namun belum optimal, karena optimalnya dari kadar vitamin D adalah 50. Nah, sayangnya banyak sekali orang Indonesia diperkirakan berdasarkan suatu survei atau kemarin ada presentasi yang menyatakan juga bahwa 4 dari 5 orang Indonesia tersebut menderita kekurangan vitamin D. Jadi ketika nanti menerima hasil lab dan kemudian kita di bawah vitamin D-nya di bawah dari normal, itu nggak usah panik karena kita banyak teman-temannya, tapi harus diperbaiki. Wow banget kan ya, di Indonesia 4 dari 5 orang Indonesia mengalami kekurangan vitamin D. Nah, nanti akan saya jelasin lagi apa sih tanda-tandanya kalau misalnya kita kekurangan vitamin D. Kemudian kalau misalnya kita menerima hasil lab kurang dari normal, apa yang sebaiknya kita lakukan setelah itu. Pertemuan awal kita cukup sampai di sini aja. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe and comment. See you again in next Jurnal Dr. Ika.